Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan sudah memberikan kasih karunia dalam kehidupan kita, berkat pertolongan, berkat perlindungan, berkat kesembuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi Bapak Ibu Saudara kami, Jemaat GBDI Ebenezer Duku Pakis dan Jemaat GBDI Gloria Karangrejo, dimanapun saat ini berada yang senantiasa dalam perlindungan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya di tahun 2023 ini semua ingin berhasil, semua ingin mendapatkan perkenanan Tuhan, dan semua ingin mendapatkan kasih karunia Tuhan melingkupi dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, saya mengajak kita belajar dan menteladani seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Iska. Sebagai dasar perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama membaca dalam Kejadian pasal ke-26, ayat yang ke-12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Maka menaburlah Iska di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Haleluya. Kita tahu teladan mengenai Iska. Oleh karena itu, mari pada pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk menteladani apa yang Iska lakukan, sehingga dalam kehidupannya mendapatkan perkenanan dan kasih karunia Tuhan. Hal yang pertama yang Iska lakukan adalah menabur. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, talenta apa yang sudah Tuhan berikan pada kita semua. Bila Bapak Ibu memiliki talenta untuk berdoa, gunakan itu, kita berdoa bersyafaat untuk buat saudara-saudara kita, supaya mereka dapatkan kemenangan. Bila Bapak Ibu punya talenta untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan, senantiasalah bermazmur, memuji memuliakan nama Tuhan, karena semua itu akan mendapatkan perkenanan di dalam kehidupan kita. Bila Bapak Ibu memiliki talenta untuk mengajar, untuk menjadi kesaksian, gunakan semua itu untuk membangun iman saudara-saudara kita, bersama-sama menyembah dan merasakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Hal yang kedua yang Iska lakukan adalah menghormati Tuhan. Apa itu menghormati Tuhan? Menghormati Tuhan adalah mengutamakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari, mari kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berfellowship bersama Tuhan Yesus, memohon tuntunan, memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan, supaya menyertai, menuntun dan menopang dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan Yesus dengan penuh keberhasilan. Haleluya. Hal yang ketiga yang Iska lakukan adalah tunduk dan taat melakukan perintah Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara kami dikasihi Tuhan, milikilah gaya hidup yang sentiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tunduk dan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Maka semua itu akan mendatangkan perkenanan dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa melingkupi di dalam aspek kehidupan kita. Haleluya. Hal yang keempat yang Iska lakukan adalah senantiasa memelihara kerendahan hati dimanapun Iska berada. Kita tahu latar belakang dari Iska adalah memiliki orang tua yang sangat kaya raya di zaman itu. Tapi Iska senantiasa memelihara kerendahan hati di dalam kehidupannya. Maka Iska diberkati dan menerima perkenanan Tuhan yang berlimpah-limpah memberkati dalam kehidupannya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, milikilah gaya hidup senantiasa merendahkan hati dimanapun kita berada, supaya itu mendatangkan perkenanan Tuhan, mendatangkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, dan dimanapun kita berada akan menjadi berkat dan kesaksian keagungan nama Tuhan Yesus Kristus. Seberapa keras pun usaha yang kita lakukan, bila Tuhan Yesus tidak berkenan atas kehidupan kita, maka semua itu menjadi sia-sia. Oleh karena itu, saya mengajak pada kita semua untuk hidup dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menuntun, memulihkan, dan memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, milikilah gaya hidup yang senantiasa menabur di dalam melayani Tuhan, senantiasa menghormati Tuhan lebih dari segala-galanya, senantiasa tunduk dan taat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya, dan memiliki kerendahan hati
dimanapun kita berada. Maka saya kini percaya di tahun 2023 ini ada tahun berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Tahun multiplikasi kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita semua. Asalkan kita senantiasa menjalankan dan taat terhadap segala perintah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan supaya menuntun, menolong dan memberkati kita, sehingga di tahun 2023 ada tahun perkenanan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur pada pagi ini Tuhan berikan hikmat dalam diri kami untuk senantiasa bersuka cita menabur di dalam melayani Tuhan, senantiasa menghormati Tuhan lebih dari segalanya, senantiasa tunduk dan taat, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan memiliki kerendahan hati untuk melayani apa yang Tuhan perintahkan kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami dan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya apapun yang kami kerjakan di dalam tahun 2023 ini, Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan keberhasilan. Ajari kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, karena semua untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kami yang sakit, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan kesembuhan dan kesehatan sempurna, sehingga mereka boleh bersuka cita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Yang ada permasalahan, Tuhan berikan pertolongan, perlindungan, kuasa Tuhan menopang dalam kehidupannya, sehingga mereka dapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ucapan syukur kami dan kuasa-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap bersyukur. Tuhan Yesus melindungi, menolong dan memberkati kita. Immanuel.